Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Baik, sebelumnya ini dengan Putri Amanda ya, yang kemarin siang nge-WhatsApp saya, mau berkonseling? Ya, Bu, benar sekali, Bu. Saya yang kemarin ngechat Ibu di WA yang minta berkonseling dengan Ibu. Baik, Ananda Manda, sebelumnya perkenalkan, nama Ibu Sultanika Azahra. Saya adalah seorang konselor di SMA Melati sejak tahun 2019. Biasanya saya melayani konseli secara tatap muka ataupun langsung. Namun keadaan dan kondisi yang sekarang ya tidak memungkinkan untuk saat ini berkonseling secara langsung, makanya melalui virtual atau cyber counseling yang mungkin Ananda bisa dapat memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ya, baik, Bu. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri ya, Bu. Nama saya Putri Amanda, biasa dipanggil Manda. Karena nama Putri menurut saya sudah terlalu banyak ya, Bu, dan sudah terlalu familiar juga. Jadi saya dipanggil Manda, Bu. Dan umur saya sekarang ini 16 tahun. Lalu saya juga kelas 2 SMA dan sedang berada di semester 2, Bu. Baik, Ananda Manda, Ibu sedikit menjelaskan ya. Untuk sesi konseling online kali ini, Ananda dapat menceritakan apapun masalah atau apapun yang Ananda rasakan yang sedang menghadang Ananda. Pada sesi kali ini, waktu kita dibatasi ya, sekitar kurang lebih 30 menit waktunya. Ya, baik, Bu. Baik, Ananda, sebelumnya kita mulai berkonseling, Ibu juga mengingatkan bahwa konseling online kali ini kita menerapkan beberapa asas. Yang pertama, asas kerahasiaan yang di mana apapun masalah yang Ananda ceritakan, Ibu dapat menjamin kerahasiaannya. Lalu, kita juga akan menerapkan asas kesukarelaan dan keterbukaan, yang di mana Ananda Manda eh, dapat bersukarela secara penuh dalam menjalankan konseling kali ini tanpa adanya paksaan dari siapapun. Dan juga keterbukaan Ananda dalam bercerita sangat diperlukan demi lancarnya konseling kali ini ya. Lalu kita juga menggunakan asas kenormatifan yang dimana Manda dapat berperilaku baik dan berpakaian yang sopan selama konseling berlangsung. Baik, Nak, dapat dipahami? Baik, Bu. Dapat dipahami, Bu. Baik. Ibu mau tanya terlebih dahulu nih sebelumnya. Manda sedang berada di mana? Untuk saat ini saya sedang berada di rumah, Bu. Baik, Nak. Kalau bisa saat konseling berlangsung nanti di sekeliling Ananda tidak terdapat orang ya. Baik, Bu. Kebetulan saya sedang berada di kamar dan saya bisa pastikan juga nggak ada orang di sekeliling saya, Bu. Baik, Ananda Manda, apa yang sedang Ananda rasakan saat ini? Silakan dapat mulai diceritakan. Ya, Bu. Jadi seperti ini, Bu. Saya sedang merasakan hari-hari ini tuh kayak nggak jelas gitu, Bu. Karena selama pandemi ini ya, Bu, semua yang dilakukan secara daring atau online kan ya, Bu. Nah, semua kegiatan yang dilaksanakan secara online atau daring ini itu kayak menurut saya ribet banget gitu, Bu. Bikin makin pusing gitu. Oh gitu, Nak. Pantas saja ya kelihatan banget Ananda Manda ini galau sekali dengan keadaan yang memaksakan kegiatan secara online. Kalau saya boleh tahu nih, kegiatan apa yang harus Ananda kerjakan secara online? Iya, Bu, untuk kegiatannya hampir semuanya ya, Bu, dilakukan secara online, mulai dari eh, sekolah online gitu, terus juga rapat organisasi, ujian tengah semester, ujian akhir semester, lalu juga saya
mengambil hasil ujian saya, Bu, juga secara online gitu, rapotnya diambilnya secara online. Terus juga lebaran juga, Bu, saya lebarannya online sama keluarga-keluarga saya gitu. Dan itu bikin saya, apa ya, jadi nggak punya waktu gitu buat ketemu sama saudara-saudara atau keluarga saya. Baik, Nak. Jadi begitu ya cerita mengenai kebosanan atau kejenuhan Ananda dalam menghadapi pandemi. Menurut Ananda Manda nih, bagaimana dengan keadaan yang semuanya mengharuskan untuk virtual? Iya, Bu, jujur saya di keadaan atau situasi seperti ini ya, Bu, bosen banget. Terus juga gara-gara pandemi ini juga, dan kita juga semua sama-sama tahu, COVID ini mengharuskan kita untuk memulai segala sesuatunya, melakukan aktivitasnya dari rumah gitu kan ya, Bu. Jadi saya nggak bisa ketemu teman, terus juga karena nggak sekolah, jadi saya nggak dapat uang jajan, nggak dapat uang saku, Bu. Lalu juga kalau di rumah pun nih, Bu, selama ini karena nggak sekolah dan di rumah mulu, saya sering dapat omel gitu, Bu, dari orang tua saya. Pokoknya benar-benar nggak enak banget deh, Bu, ngebosenin juga di rumah lama-lama. Iya, Ananda, kondisi seperti ini pasti semua orang sangat merasa bosan dan jenuh. Terus juga kalau begitu, Ananda Manda, Ibu akan menggunakan teknik scaling ya, Nak. Ibu akan bertanya terlebih dahulu kepada Ananda Manda dari rentang skala nih, 1 sampai 10. Jika 10 itu untuk kategori yang paling tinggi atau tingkat kebosanan tertinggi, dan jika 1 untuk kategori terendah, dan atau juga tingkat kebosanan terendah. Nah, dari angka 1 sampai 10, berapakah rating kebosanan Ananda selama masa pandemi ini? Hmm, kalau menurut saya untuk tingkat atau rating kebosanan yang saya rasakan ya, Bu, itu saya ngasihnya 9, Bu. Karena kan eh, pandemi atau COVID ini yang bikin bosen, dan juga udah terlalu lama ya, Bu, udah 2 tahun saya di rumah aja nggak kemana-mana. Jadi benar-benar bosennya bosen banget, Bu. Wah, sangat tinggi sekali ya kebosanan yang Ananda rasakan. Kalau saya boleh tahu lagi nih, emangnya kegiatan Ananda di rumah apa saja selama pandemi? Di luar kegiatan virtual ya pastinya. Untuk kegiatan yang saya lakukan selama pandemi, nggak ada lagi sih, Bu. Paling ya rebahan gitu-gitu doang, Bu. Apalagi ya paling nggak ada, Bu. Oh iya, Ananda. Apakah selain rebahan, tidak ada kegiatan lain seperti membantu orang tua kah? Atau bermain dengan keluarga, atau adik, atau yang lain? Iya, Bu. Selama pandemi ini, yang udah hampir 2 tahun ini, saya juga bantu orang tua saya gitu, Bu. Main sama orang orang rumah gitu, komunikasi sama keluarga gitu. Lagian juga kan saya nggak punya adik kecil ya, Bu. Nah, kalaupun main, itu kan kalau bukan sama itu kayak bosen aja gitu, Bu. Nah, jadi saya tiap hari bantu orang tua saya, Bu. Seperti yang Ananda ceritakan tadi, kalau di rumah itu sering diomelin ibu ya? Iya, Bu, benar. Saya sering banget kena omel mama saya gitu. Karena mama saya mikirnya saya rebahan mulu, main HP mulu. Padahal itu kan saya lagi belajar online, Bu. Emang belajar dari HP gitu. Karena mungkin mama saya ngiranya saya main HP mulu gitu. Padahal saya lagi belajar, Bu, gitu. Terus juga pasti kan juga walaupun sambil rebahan-rebahan juga, saya kan juga sambil ngerjain tugas gitu, Bu, kayak kayak nggak rebahan asal rebahan doang, saya tetap produktif, Bu, sebenarnya itu. Cuman nggak tahu kenapa mama saya tetap ngomel-ngomelin, dikiranya saya rebahan sama main HP doang. Oh, jadi begitu ya, Nak. Nah, kira-kira nih, apakah ada kemungkinan yang Ananda lakukan untuk mengurangi rasa bosan atau jenuh ya selama masa pandemi ini?
Gimana, Bu? Jadi begitu ya, Nak. Nah, kira-kira, apakah ada kemungkinan yang Ananda lakukan untuk mengurangi rasa bosan atau jenuh yang kamu rasakan, selama masa pandemi ini? Untuk rasa bosan dan rasa jenuh pasti ada sih, Bu. Saya ingin cepet-cepet sekolahnya normal lagi, Bu, offline lagi gitu. Terus juga eh, saya juga pengen masuk sekolah gitu, walaupun tetap harus mematuhi protokol kesehatan yang ada ya, Bu. Terus juga sekolahnya belum masuk, kan padahal udah new normal ya, Bu, tapi kenapa belum masuk ya, Bu? Iya, Nanda, sabar aja. Semoga keadaan ini cepat berlalu ya. Amin. Iya, Bu, sabar mah. Saya sabar terus, Bu. Tapi saya udah bosen banget, Bu. Iya, Nak, saya mencoba memahami apa yang Ananda rasakan. Hal ini pasti ada hikmahnya ya. Iya, Bu. Cuman saya di sini eh, pengen gitu menemukan solusi bersama Ibu melalui kegiatan konseling ini, Bu. Kira-kira apa ya, Bu, solusinya? Baik, Nak, berdasarkan cerita yang Ananda miliki, yang udah diceritakan, dan rasakan kebosanan akibat pembelajaran daring atau online di masa pandemi, jadi konseling kita kali ini bertujuan untuk memanajemen emosi dan juga kebosanan yang Manda alami dan juga Manda rasakan. Iya, Bu, benar, Bu. Oke, Ananda dalam berkonseling kali ini juga kita memakai teknik yang kedua yang sesuai dengan masalah Ananda, yakni teknik miracle question. Miracle question itu teknik apa ya, Bu, kalau boleh tahu? Baik, Ananda. Miracle question itu merupakan teknik yang sesuai dengan permasalahan yang Ananda hadapi, bahwasannya teknik miracle question ini nanti saya akan bertanya dengan menggunakan pertanyaan yang ada kata seandainya. Begitu, Nak. Oh, seperti itu. Boleh dicoba nggak, Bu? Boleh. Baik, kita lanjutkan ya. Jika boleh saya tanya, seandainya nih pandemi sudah membaik, kita sudah dapat beraktivitas kembali seperti biasa tanpa harus menggunakan masker dan protokol kesehatan lainnya. Apa yang Ananda ingin lakukan pertama kali? Kalau untuk itu seandainya udah normal lagi ya, Bu, COVID udah hilang, saya sih pengen sekolah lagi, terus apa belajar kelompok, Bu, sama teman-teman saya, terus pulang sekolah juga bareng-bareng sama teman-teman saya, terus juga kalau udah pulang sekolah gitu, teman-teman saya ajak, Bu, buat main ke rumah saya, kalau enggak saya belanja-belanja sama teman-teman saya, atau ini apa, Bu, refreshing sama teman-teman saya. Itu sih, Bu, kayaknya seru. Wah, cukup banyak ya yang Ananda ingin lakukan. Iya, Bu, pastinya banyak dong, karena kan udah 2 tahun di rumah aja, kagak kemana-mana, bosen banget, Bu. Lalu, seandainya nih juga besok pagi akan berangkat sekolah, apa yang akan Ananda persiapkan? Kalau untuk itu, saya pastinya pertama-tama nyiapin jadwal pelajaran saya ya, Bu, untuk apa akan dibawa ke sekolah gitu. Terus juga saya pastinya mandi, sarapan dulu sebelum berangkat ke sekolah. Terus juga saya siap-siap berangkat ke sekolah. Habis itu dari siap-siap itu saya ke sekolahnya naik sepeda kan. Terus juga saya nunggu teman-teman saya untuk bisa berangkatnya bareng ke sekolah gitu, Bu. Wah, asik juga ya, Nak.
Jadi keinget saya dengan kangen masa sekolah. Memang asik sekali ya ke sekolah, apalagi kalau naik sepeda bareng-bareng sama teman-teman. Iyalah Bu, banget, asik banget. Terus juga nanti saya bisa ke kantin sama teman-teman saya Bu, karena kan kalau udah sekolah gitu pasti kan dapat uang saku ya Bu gitu. Nah jadi saya bisa istirahat dan nggak jenuh di rumah. Lalu seandainya nih, Ananda sedang di rumah dan saat ini tidak ada pandemi kayak gini, apa yang Ananda akan lakukan? Saya akan ngajak teman-teman saya datang ke rumah, walaupun itu cuma main atau belajar kelompok gitu. Apalagi kalau tugasnya banyak gitu kan, jadi bisa ngerjainnya bareng-bareng gitu. Kan kalau kayak gini udah tugasnya banyak, online, tambah pusing, Bu. Ananda ini orangnya sangat ceria ya, banyak teman juga, terus orangnya sering berinteraksi ya? Iya dong, Bu. Saya memang kayak gitu ininya kepribadiannya. Ya, nak. Namun saat ini kan anjuran dari pemerintah juga akibat pandemi, saat ini semua pekerjaan, pembelajaran, dan juga tempat beribadah hanya dilakukan dari rumah saja ya, demi memutuskan mata rantai pandemi COVID-19 ini. Memangnya Ananda mau di masa pandemi ini sekolah boleh masuk kembali, boleh melakukan kegiatan pembelajaran seperti biasa, namun siswa, teman-teman, bahkan guru-guru pun terjangkit COVID. Saya nggak mau sih, Bu. Tapi ya ini udah kelamaan banget, Bu. Kayak nggak gini juga lah. 2 tahun lama banget, Bu, di rumah mulu. Nah, saya sangat mengerti yang Ananda rasakan dalam 2 tahun ini. Juga bukan waktu yang singkat. Pasti setiap siswa dan juga semua orang berada di titik jenuh dan bosan. Menginginkan pula untuk beraktivitas seperti biasa. Namun, kita juga harus menerima situasi yang sedang terjadi saat ini yang menimpa Indonesia hingga belahan dunia. Para dokter dan relawan juga sudah bekerja keras demi minimalisir penyebaran virus yang menyebarkan di belahan dunia. Dan bahkan juga ada tenaga medis yang gugur ya. Iya juga ya, Bu. Terus kalau kayak gini, sekarang saya harus apa ya, Bu? Menurut Ananda nih, untuk menghilangkan kejenuhan selama daring di masa new normal ini, apa yang Ananda lakukan? Melakukan hal baru kah? Hobi baru kah? Hmm, mungkin saya kan saya suka dengerin musik gitu ya, Bu. Saya suka nyanyi-nyanyi gitu-gitu. Mungkin saya bisa kali ya, Bu, kayak gitu melakukan kayak gitu berkreasi lewat lagu atau kan saya juga suka masak nih ya, Bu. Saya bisa kali ya, Bu, nyoba-nyoba resep masakan yang baru, bikin apa gitu. Wah, sangat menarik sekali ya, Nak. Sambil mengingat waktu luang selama daring, Ananda juga bisa berkreasi melalui gadget, bisa berkreasi dengan orang rumah, mungkin lewat masak, atau bareng keluarga, atau mengekspresikan yang kita bisa. Iya, Bu, benar, Bu. Baik, Nak. Sekarang perasaan Ananda setelah melakukan proses konseling ini, yang tadinya ada di skala 9 nih, sekarang setelah konseling menjadi berapa, Nak? Hmm, berkurang sih, Bu, jadi 5. Nanti akan saya coba lakukan untuk mengekspresikan apa yang menjadi keinginan saya gitu, untuk lebih mengurangi lagi tingkat kebosanan yang selama ini sudah saya rasakan, Bu. Bagus, Nak. Kiranya semoga dalam proses konseling kali ini, Ananda juga dapat menemukan pandangan baru dalam melakukan aktivitas daring ke depannya ya. Ya, Bu, amin, Bu. Baik, Nak.
Kiranya kita cukupkan konseling sampai di sini ya. Apa ada yang perlu ditanyakan? Tidak ada, Bu. Mungkin udah cukup, Bu. Saya berkonseling dengan ibunya. Terima kasih ya, Bu. Baik, Nak. Kita tutup konseling pada hari ini. Jika memang dirasa tidak ada lagi yang perlu dibicarakan, sekiranya Ananda butuh bantuan lain dalam waktu dekat ini, silakan dapat menghubungi saya kembali. Insya Allah saya siap bantu. Baik, Bu. Terima kasih ya, Bu, atas bantuannya. Sama-sama. Saya tutup ya. Wassalamualaikum Iya, Bu. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bu.